Nggak kerasa ya, Ramadan 2026 sebentar lagi tiba. Nah, buat para siswa dan orang tua, ini artinya bakal ada beberapa perubahan seru dalam rutinitas sekolah. Pemerintah udah merilis panduan resminya, dan di sini kita akan bedah tuntas semuanya, biar kita semua siap. Oke, sebelum kita lanjut, ini penting banget buat dicatat. Semua info yang kita bahas di sini bukan sekedar rumor atau kabar burung ya. Ini tuh informasi resmi langsung dari surat edaran bersama 3 kementerian sekaligus. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi udah pasti akurat dan bisa dipercaya. Jadi, apa aja sih yang bakal kita kupas? Pertama, kita lihat panduan resminya. Kedua, kita cek jadwal belajar selama bulan puasa. Terus, ada kegiatan khusus apa aja di sekolah, kalender libur lebaran yang ditunggu-tunggu, dan terakhir, peran penting sekolah dan orang tua. Yuk, kita langsung masuk ke poin pertama. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih pemerintah sampai perlu ngeluarin panduan khusus buat sekolah selama Ramadan? Emangnya tujuannya apa? Jawabannya simpel. Ini semua soal keseimbangan. Jadi, pemerintah pengen para siswa bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk. Tapi, di sisi lain, proses belajar mengajarnya juga tetap berjalan. Ini bukan cuma soal akademik loh. Justru tujuannya lebih dalam, yaitu menjadikan Ramadan sebagai momen untuk benar-benar membentuk karakter dan spiritualitas para siswa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih, yaitu jadwal. Jadi, gimana sih alur belajar para siswa selama bulan puasa nanti? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kelihatan ya di sini, jadwalnya itu dibagi jadi 3 fase utama. Ada masa belajar mandiri di rumah pas awal-awal, terus ada kegiatan belajar di sekolah yang konsepnya agak beda, dan tentu aja ditutup sama libur lebaran. Kita bedah satu persatu ya detailnya. Fase pertama itu belajar dari rumah. Tapi tenang, ini bukan PJJ yang bikin pusing kok. Aturannya jelas, tugasnya harus simple dan seru. Fokusnya itu justru buat quality time bareng keluarga, bukan ngejar materi. Dan yang penting lagi, tugasnya nggak boleh membebani orang tua secara finansial atau bikin anak kelamaan di depan layar. Nah, pas anak-anak balik ke sekolah, disinilah yang beda. Fokus belajarnya geser total. Jadi bukan lagi ngejar target kurikulum yang seabrek, tapi prioritas utamanya adalah kegiatan-kegiatan buat pembentukan karakter, akhlak, dan pendalaman iman. Jadi lebih ke sisi non-akademiknya. Terus, kegiatan buat menumbuhkan iman dan takwa itu kayak apa aja sih bentuknya? Penasaran kan? Yuk kita intip lebih dalam lagi. Nah, ini yang keren banget. Panduannya itu sangat inklusif. Buat siswa muslim, nanti bakal ada kegiatan kayak tadarus bareng, pesantren kilat, atau kajian-kajian keislaman. Tapi, buat siswa non-muslim juga difasilitasi loh. Mereka akan dapat bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Adil banget kan? Ada satu lagi nih, aturan penting. Sekolah diminta buat mengurangi kegiatan yang berat-berat, terutama yang fisik. Contohnya kayak pelajaran olahraga atau PJOK. Ya tujuannya jelas ya, supaya siswa yang lagi puasa energinya nggak habis di tengah jalan. Sangat masuk akal. Setelah fokus ibadah dan belajar, akhirnya tiba juga waktu yang dinanti-nanti, libur Idul Fitri. Nah, ini dia kalendernya. Penting banget buat keluarga yang mau merencanakan mudik atau kumpul-kumpul. Wah, liburnya lumayan panjang ya, totalnya ada 2 minggu. Harapannya, libur panjang ini bukan cuma buat istirahat, tapi jadi momen yang pas banget buat silaturahmi, buat kumpul sama keluarga besar, pokoknya buat mempererat lagi ikatan kekeluargaan. Oke, dicatat ya, tanggal penting ini, 30 Maret 2026. Ini adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah lagi setelah libur panjang. Semua kegiatan bakal balik normal di tanggal ini. Jadi jangan sampai lupa ya. Tentunya, supaya semua rencana ini bisa berjalan mulus, kuncinya ada di kerjasama. Betul, kerjasama antara sekolah dan orang tua. Keduanya punya peran yang sama-sama krusial. Yuk kita lihat pembagian perannya seperti apa. Dari sisi sekolah, tanggung jawabnya lumayan banyak nih. Mereka harus nyiapin program Ramadan yang oke, terus tetap memantau perkembangan siswa, siap sedia kasih bantuan kalau ada siswa yang butuh, dan pastinya menjaga keamanan gedung sekolah pas lagi libur panjang. Nah, kalau buat para orang tua di rumah, perannya nggak kalah penting. Apa aja? Pertama, dampingi anak-anak pas melakukan kegiatan positif. Kedua, ajak mereka buat ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Dan yang paling utama, jadilah pelindung anak dari hal-hal negatif seperti kekerasan atau eksploitasi. Ini nih, tips praktis yang relevan banget di zaman sekarang. Soal gawai atau gadget. Orang tua diharapkan bisa proaktif mengelola penggunaannya. Caranya ada 3 langkah gampang. Pertama, bikin kesepakatan soal screen time. Kedua, jangan biarkan anak sendirian pas lagi online. Dan ketiga, arahkan mereka ke konten-konten yang positif dan bermanfaat. Jadi, kalau kita simpulkan, semua aturan dan panduan ini tujuannya cuma satu, menciptakan Ramadan yang seimbang dan harmonis untuk para siswa. Seimbang antara ibadah yang khusyuk, pendidikan karakter yang mendalam, dan tentunya waktu yang berkualitas bareng keluarga. Nah, setelah kita tahu semua panduannya, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Baik sebagai guru, orang tua, atau bahkan sebagai bagian dari masyarakat, kira-kira apa ya peran yang bisa kita ambil supaya panduan yang bagus ini bisa benar-benar berjalan maksimal di lingkungan kita? Coba deh kita renungan bareng-bareng.